Jadi kalau ini namanya diagram panah. Dan kalau kayak gini kan berarti dia fungsi ya. Oke, diagram panah. Selanjutnya ini ada apa? Tahu nggak? Nggak tahu, Kak. Oke, namanya diagram Cartesius. Jadi eh, ini ada X, ada Y. Tahu kan X, Y yang dalam bentuk kayak gini? Tahu, Kak. Oke, selanjutnya ada himpunan pasangan berurutan. Jadi di fungsi atau pemetaan itu dia ada tiga bentuk ini. Diagram panah, diagram kartesius, sama himpunan pasangan berurutan. Mm. Oke. Selanjutnya ada istilah-istilah dalam relasi dan fungsi. Yang pertama ada domain. Jadi domain itu adalah daerah asal dari himpunannya. Ini kan ada dua himpunan ya berarti. Mm-mm. Ada himpunan C dan himpunan D. Di mana si himpunan C ini namanya domain atau daerah asal dan himpunan D namanya kodomain atau daerah hasil. Mm-mm. Oke. Lalu di sini ada range, di mana range adalah hasil dari suatu relasi. Kira-kira katanya sendiri tahu gak range-nya yang mana? Mm. Nggak tahu, Kak. Kan hasil dari suatu relasi, berarti hasil dari suatu hubungan ya kan? Nah, Heeh. range itu terletak di daerah hasil, yaitu yang Oh, daerah ya. panahnya aja tapi. Oh, Jadi yang nol, terkena panah aja. ya Nol, betul. 4, Nol, 4, 6. 6 dan 7. Kayak gitu. Itu untuk range. Lalu selanjutnya, ini dari contohnya ya. Jadi kalau domain berarti 2, 3, 4, 5, 5, 6, 6. Dan kodomain 0, 4, 5, 4, 6. 6. Semuanya ya, semua daerah hasil. Nah, range-nya baru dari 0, 4, hasil 6, 3. dari relasinya. Paham? Paham. Oke. Selanjutnya, kita coba langsung ke contoh soal ya. Dari diagram panah di bawah ini, yang mana domainnya? Domainnya yang 2, 3, 4, 5, 6, Kak. 2, 2, 3, 4, 5, 6. 4 juga termasuk ke sih? 2, 3, 4, 5. 4 termasuk ke domain. 4 masuk domain. Oke. Lalu untuk kodomainnya, berarti Domainnya 6, 7, 9, 10, 11. ini ya, 2, 3, 4, 5, 6. Kodomainnya 6, 7, 8, 9, 10. 6, 7, 9, 10, 11. Dan range-nya 6, 9, 6, 9, 10. 10. Ini untuk eh, perbedaan dari relasi dan fungsi itu sendiri yang tadi. Jadi kalau relasi anggota himpunan domain ini boleh punya pasangan lebih dari satu atau nggak punya pasangan juga nggak apa-apa, itu namanya relasi. Tapi kalau fungsi, si domainnya harus punya pasangan dan hanya punya satu pasangan di Kodom, kodomain. Ini apa? Kira-kira eh fungsi. fungsi. Ini Hmm, relasi nggak sih, Kak? Eh, relasi. Kenapa relasi? eh tapi dia tuh ada yang pasangannya sama sih, Kak. Tapi termasuk fungsi Iya. harusnya karena semuanya ada dapat pasangan satu. Oke. Jadi kalau selama si domainnya cuma punya satu pasangan, dia tetap fungsi Fungsi walaupun ada di kodomain yang sama sama. gitu. Nah, ini Kalau ini uh, nggak, ini bukan fungsi, Kak, karena yang domainan dua dia punya lebih dari satu pasangan. relasi namanya. Oke, masuk ke selanjutnya. Ini contoh dari soal dari diagram Cartesius. Jadi, Aku belum belajar kok diagram kartesis. oke, nggak apa-apa. Kita belajar bareng-bareng ya. Iya.
Jadi di diagram kartesius itu kita juga bisa lihat nih yang mana fungsi, yang mana relasi. Caranya gimana? Jadi di sumbu X itu namanya domain. Mm-mm. Domainnya diletakkan di sumbu X. Dan kodomainnya diletakkan di sumbu Y. Iya. Kita bisa lihat dari titik, kita lihat yang sebelah kiri dulu ya. Mm. Yang pertama nih, dia kan di apa namanya? Di X1-nya itu ada berapa? X1, 1, X1, 1. X2-nya 2. 3, 3. 3. Ada 3. Nah, sedangkan kan tadi kalau misalkan fungsi adalah domain yang cuman punya satu pasangan Mm. di kodomain. Berarti si dua ini dia punya berapa pasangan? 3. 3. Otomatis Berarti dia bukan bukan termasuk fungsi. bukan termasuk Relasi. fungsi. Jadi cara baca diagram kartesiusnya dilihat dari si sumbu X-nya ya. Oke. Gitu. Namanya adalah, Relasi. nah ini baru Fungsi. fungsi. Karena semuanya ada ya. Ini satu pasangan. Iya, betul. Ini selanjutnya dari himpunan. Oke. Nah, kita masuk ke dari himpunan pasangan berurutan. Gimana nih cara nentuinnya? Dia, oh ya, nama lain dari fungsi adalah pemetaan ya. Mm-mm. Oke. Tentuin gimana dari pemetaan sama relasi. Jadi kita bisa lihat juga sama tadi dari sumbu si X. Tapi kan kalau di titik sudut namanya titik ini kan namanya titik ya. Ada X, Y. Ya. Kalau penulisan titik kan seperti itu ya. Ya berarti otomatis yang pertama ini kan berarti X, Y. 1,2. Berarti X-nya yang mana? X-nya yang 1. Yang Y-nya yang 1. 2. Oke, berarti bisa kita tentuin nih ya kan. Kalau misalkan si X-nya ada yang sama, otomatis dia bukan fungsi gitu. Untuk yang pertama 1,2, 2,2, 3,3, 4,2. Ini termasuk Kira-kira pemetaan. masuk ya, termasuk pemetaan atau Fungsi. fungsi. Yang kedua, sebelah kanan. 1,7, 2,2, 2,7, 3,1. Ini masuknya relasi, Kak, bukan pemetaan. Oke. Salah. Masuknya relasi ya. Nah, yang terakhir baru masuknya ke fungsi karena semua domainnya memiliki kodomain yang berbeda. Beda. Kita masuk ke jumlah pemetaan fungsi yang dibentuk. Jadi fungsi itu kan punya syarat tertentu ya. Kayak tadi dia nggak boleh punya dia nggak boleh ada cabang kan ke kodomainnya. Nah itu bisa dilihat tuh. Jadi itu bisa dihitung. Nah caranya gimana? Kayak contoh ini. Ini kan berarti ada banyak kemungkinan dong. Ini kemungkinan pertama. Mm-mm. Kemungkinan pertama dari himpunan A berelasi dengan B adalah ini 2 ke 3, 3 ke 3, 5 ke 3, 7 ke 9. Berarti kan ada kemungkinan yang selanjutnya. Ada bisa jadi kayak 2-nya ke 0, 3-nya ke 6 gitu, ya kan? Kalau kayak gitu kan kita nggak mungkin ya ngitungnya satu-satu. Nah, itu ada rumusnya yaitu, nah, jumlah pemetaan dari A ke N adalah jumlah dari himpunan B berpangkat jumlah himpunan A. Misalkan contoh, ini si himpunan B-nya ada berapa? 5. Ada 5. Himpunan A-nya 4. ada 4. Berarti jumlah pemetaan dari A ke B adalah 5 pangkat 4. 4. Kayak gitu. Kebayang? Mm-mm. Kebayang. Oke. Selanjutnya, terdapat dua himpunan A dan B, di mana di sini disuruh tentukan jumlah pemetaan dari A ke B dan B ke A. Gimana kira-kira? Berarti yang di A itu kan ada 3 anggota dan yang di B ada 5 anggota kan, Kak. Berarti kalau Ya, A ke B berarti 5 pangkat 3. 5 pangkat 3. 5 pangkat B 3 ke A berapa? berarti
N pangkat 3, 125. 125. Kalau BKA berarti kebalikannya. Eh 3 pangkat 5. 3 pangkat. Benar ya? Jadi dari A ke B sama dengan jumlah himpunan B berpangkat himpunan A. 3 pangkatnya di mana? 5 pangkat ya 125. Kalau B berarti B ke A berarti 3 pangkat 5. Hasilnya 24. Iya. Oke, lagi. Diketahui jumlah himpunan C adalah 3. Banyaknya pemetaan dari C ke D sebanyak 216. Yang diminta berapa jumlah himpunan D dan banyaknya pemetaan dari D ke C. Terus itu Berarti, gimana caranya? berarti caranya kan tadi kalau dari C ke D kita bisa lihat. Gini kan Hmm. jumlahnya. Himpunan D berpangkat himpunan C. Di mana jumlahnya 216. Kita bisa misalin sih nilai jumlah himpunan D-nya pakai X. Oke. Maka didapat. 6. Nah, ini dimasukin, aku masukin. Oh, Masukin nanti jadinya si apa namanya? Jumlah himpunan D-nya jadi X. Ini tinggal masukin kan? Jadinya X pangkat 3 sama dengan 26. iya, 16. Ya kan? Terus pangkatnya dipindah sisi jadi akar. Akar 6. Kalau pangkat pindah sisi jadi akar. Kalau akar pindah sisi jadi pangkat. Sama Oh, kayak kalau kali pindah sisi jadi apa? lagi. Lagi. Sama kayak gitu ya. Jadi Oke. kalau pangkat pindah sisi jadi akar. Di sini X sama dengan akar 3 dari 216. Akar 3 dari 216 adalah 6. Bayang nggak kira-kira? Bayang nggak? Kayak gitu ya kira-kira. Jadi intinya dimasukin ke rumus si jumlah pemetaannya aja. Karena kan hasilnya udah diketahui kan. Iya. Selanjutnya ditanya banyak pemetaan dari D ke Dari- C. Berarti kebalikannya. Ya, berarti kebalikannya. Berarti Berarti 3 pangkat 4. 3 pangkat 6. 3 pangkat 6. Nah, Betul. Gini ya, iya. kita dapat 729. 9. Kita masuk ke notasi dari si fungsi. Nah, jadi suatu fungsi bisa dinyatakan dalam suatu notasi yang berbentuk fungsi Eh, dipetakan dalam himpunan A ke himpunan B. B. Ini dibacanya gitu. Nah, kayak gini. Berarti nanti si domainnya itu si fx dan kodomainnya ada di 3x plus 2. 2. Oke. Di mana x adalah anggota dari himpunan yang dipetakan dan 3x min 2 adalah himpunan tersebut yang dipetakan. Bahkan. Bayang ya. Nah, ini contoh soalnya. Diketahui sebuah fungsi f, fx, di mana 2x plus 4 dengan domain 0, 1, 2, 3, 4. Nah, hasil pemetaan fungsi dan range-nya berapa? Berarti si Eh, nilai x-nya tinggal diapain? ditukar pindah posisi. Ya, diganti sama si domain ini sendiri kan? Karena udah didapat nih domainnya. Berarti 1, 0, 0, 1, 2, 3, 4. Ya, berarti kita coba pakai ini ya. Kita pakai Nanti X sama dengan 0, 1, 2, 3, 4 kan, Kak? x-nya. Hmm. Iya, diganti. Jadinya Oh, bentuknya seperti ini. oh, I see.
Ini X-nya, ini fx. Oke. Nah, fx-nya ini masukinnya 2x plus X plus 4. 4. Oke. Kita masukin nih di sini. Nah, emang ada 5 di situ, Kak. Oh, enggak deh. Masukin fx. Maka dua kali mata bapak. Suara aku masuk nggak ya? Tadi nggak kedengeran, Kak. Halo, halo. Masuk nggak? Sekarang nggak kedengeran, Kak. Oke. 2 kali 0 tambah 4 berapa? 4, Kak. Untuk X sama dengan 1. Berarti 2 2, kali berarti 2 1 dikali 1, 2. 2 tambah 4, berarti 6. untuk X sama dengan 2. 2 kali 2 4, tambah 4. tambah 4, 8. Lagi. X sama dengan 3. 2 kali 3 tambah 4 dengan berapa? Halo ya.